Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku mau bawain satu cerita tentang toko pakaian olahraga yang menjadi TKP penghilangan nyawa seorang karyawan perempuan di sana. Ini cerita tentang kasus yang dikenal di Amerika dengan nama The Lululemon Murder. Sebelum kita mulai ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang terus support channel ini. Dan aku mau bacain satu komentar yang datang dari video sebelumnya. Komentar ini datang dari Margareta Imelda C7C. Komen sebelum jadi YouTuber besar. Amin sekali. Terima kasih untuk doanya ya teman-teman. Semoga aku bisa terus konsisten. Dan kalau komentar kalian mau dibacain juga, komen aja di bawah. Oke, nggak usah lama-lama. Mari kita mulai ceritanya. Bethesda, Maryland, sebuah kota kecil yang berbatasan langsung dengan Washington DC. Bethesda dikenal sebagai kawasan kelas atas karena rumah-rumahnya ini sangat rapi, jalan-jalanannya juga bersih, dan ada satu area perbelanjaan yang sangat populer bernama Bethesda Row, di mana deretan toko-toko, butik, kafe, dan restoran yang jadi tempat orang-orang kelas menengah atau kelas atas berbelanja di akhir pekan. Di sana juga ada salah satu cabang dari Lululemon Athletica yang mana ini adalah brand pakaian yoga atau olahraga asal Kanada yang waktu itu lagi naik daun dengan sangat cepat di Amerika. Dan disinilah cerita kita akan dimulai. Nah, di toko ini ada seorang karyawati yang bernama Jaina Murray. Usianya sekitar 30 tahun, mahasiswi pasca sarjana di Johns Hopkins University, sedang menempuh gelar MBA waktu itu. Jaina mengambil pekerjaan paruh waktu di Lululemon bukan karena butuh uang teman-teman, tapi karena dia ini suka untuk bersosialisasi dan juga bekerja di sana untuk memberinya kesempatan supaya bertemu dengan orang-orang dengan minat yang sama dengannya, sekaligus mengikuti berbagai seminar yang ditawarkan brand itu untuk karyawan-karyawannya. Lalu ada satu teman kerjanya yang bernama Brittany Norwood, 28 tahun, karyawan yang baru saja bekerja di toko itu sekitar 3 minggu. Tanggal 11 Maret 2011, mereka berdua mendapatkan shift menutup toko bersama-sama. Sebenarnya ya nggak ada yang aneh di hari itu. Ya shift kerja aja kayak biasanya. Nggak ada yang spesial. Jadi sebagai bagian dari prosedur tutup toko atau standar SOP toko itu, karyawan diwajibkan untuk memeriksa tas masing-masing sebelum pergi dari toko. Sebuah kebijakan pencegahan pencurian yang biasa banget dilakukan di banyak toko retail. Nah, malam itu, waktu Jaina dan juga Brittany melakukan pemeriksaan tes satu sama lain, Jaina ini nemuin sesuatu di dalam tasnya si Brittany, teman-teman. Yaitu adalah sepasang legging. Nah, legging ini barang dagangan toko yang ditemukan dalam keadaan belum dibayar. Nah, waktu itu Jaina sebagai karyawan yang lebih senior dan bertanggung jawab atas toko malam itu bersikap sangat tenang. Dan setelah momen yang canggung itu, semuanya selesai saat itu teman-teman. Mereka juga diketahui meninggalkan toko bersama pada pukul 21.45. Tapi 6 menit kemudian, si Jaina ini menelpon salah satu manajer toko untuk ngelaporin apa yang baru aja dia temuin di tasnya si Brittany tadi. Nah, baru setelah beberapa saat, Brittany nelpon Jaina. "Halo Jaina, kayaknya aku lupa deh dompetku di toko. Bisa ikut aku nggak ke toko? Soalnya aku kan nggak ada akses. Aksesnya kan ada di kamu." Nah, dari percakapan itu si Jaina ini setuju teman-teman untuk balik lagi ke toko dan mengantarkan si Brittany untuk mengambil lagi dompetnya yang ketinggalan tadi. Lalu pada pukul 22.05 mereka berdua kembali ke toko yang sudah tutup itu, dan hanya berdua. Nggak ada orang lain yang melihat apa yang terjadi setelah pintu itu tertutup. Lalu keesokan paginya pada 12 Maret 2011, seorang manajer toko datang nih kayak biasanya buat buka toko pakaian itu kayak biasanya. Tapi manajer itu ngerasa kayak ada yang salah gitu. Karena pintu toko itu nggak kekunci teman-teman. Di dalam
juga barang-barang berserakan di mana-mana di lantai. Manekin-manekin yang biasanya berdiri rapi juga udah posisi acak-acakan, seperti ada perkelahian besar yang terjadi di ruangan itu. Lalu si manajer itu ngedengar sesuatu. Dia perhatiin suara di sekitar. Ternyata ada satu erangan seseorang dan arahnya dari belakang toko. Karena ketakutan, si manajer itu meminta bantuan seseorang pria yang sedang lewat di luar untuk masuk ngecek bareng-bareng sama dia. Kayak, mas, bantuin saya dong, ada sesuatu yang gak beres nih di dalam toko. Akhirnya mereka berdua berjalan ke belakang toko itu. Dan tepat di sebuah lorong kecil, mereka menemukan tubuh seorang Jaina Murray ditemukan tergeletak menelungkup dengan sesuatu yang melilit lehernya. Brittany ditemukan dalam kondisi setengah sadar. Tangan dan kakinya terikat dengan pengikat plastik. Manajer itu langsung menelpon 911. Pak polisi, tolong, ada 2 orang di belakang toko saya. Satunya sepertinya sudah meninggal dan satunya lagi masih bernafas. Tolong kesini pak, tolong kesini, cepet gitu. Brittany dibawa langsung ke rumah sakit setelah itu. Setelah kondisinya stabil, dia mulai menceritakan apa yang terjadi malam itu kepada pihak kepolisian. Dan menurut Brittany, setelah dia dan Jaina masuk kembali ke toko itu untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan, 2 orang pria bertopeng menyerbu masuk toko itu. Lalu kedua pria itu, kata si Brittany, 2 orang itu melakukan kekerasan seksual kepada mereka berdua. Lalu menyerang mereka dengan sangat brutal menggunakan alat-alat yang mereka temukan di dalam toko. Tapi sayangnya Jaina nggak selamat. Syukurnya si Brittany berhasil bertahan dari serangan itu. Polisi tentu saja menanggapi cerita itu dengan sangat serius di awal. Tapi seorang detektif bernama Dmitry Rufin punya perasaan yang nggak bisa dia abaikan. Entah kenapa insting detektif Rufin ini berkata, kayaknya ada yang salah dengan si Brittany. Tapi apa yang salah? Detektif Rufin mulai memetakan cerita dari Brittany dan menemukan terlalu banyak hal yang gak masuk akal, teman-teman. Detail pertama yang janggal adalah kalaulah memang ada 2 penyerang asing yang masuk ke toko itu, mereka tidak membawa senjata sendiri. Semua senjata yang digunakan dalam serangan itu semuanya berasal dari toko. Mulai dari gunting, palu, kunci pas, bahkan tiang gantungan manekin dan pasak display barang, semuanya berasal dari toko itu. Benar-benar gak masuk akal. Lalu keanehan yang kedua, kalau memang ada 2 penyerang yang sekejam yang digambarkan si Brittany yang menyerang Jaina sampai sedemikian parah, kenapa si Brittany sendiri hanya mengalami luka-luka ringan? Sebuah luka di dahi, beberapa goresan di perut, gak ada luka di leher, punggung, atau gak ada luka di anggota tubuhnya yang lain. Lalu keanehan yang ketiga, dan ini yang paling mengganggu detektif Rufin. Kenapa 2 pelaku yang digambarkan sebagai pemerkosa dan yang sangat brutal, yang menghabisi nyawa Jaina dengan kekerasan yang luar biasa, memilih untuk membiarkan Brittany hidup? Dan kenapa dia mengikatnya dengan pengikat plastik dan hanya meninggalkan beberapa luka kecil? Jelas ini hal yang aneh bagi detektif itu. Lalu ada jejak kaki berdarah yang membekas di seluruh lantai toko itu. Pola jejak sepatu yang konsisten dengan satu jenis sepatu berukuran 14. Selama beberapa hari polisi mewawancarai Brittany berulang-ulang kali. Dan di setiap kali dia diwawancarai, ceritanya nggak konsisten, teman-teman. Detail-detail yang dia berikan di wawancara pertama nggak cocok dengan detail yang diberikan di wawancara kedua. Begitupun sampai seterusnya, sampai detektif ini menemukan pola klasik dari seorang yang sepertinya sedang berbohong. Detailnya terus berubah dan buktinya nggak cocok dengan bukti-bukti yang baru ditemukan oleh pihak kepolisian. Lalu tanggal 18 Mei 2011, 6 hari setelah penemuan jasad Jaina, Brittany Norwood resmi ditangkap. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat 1. Ketika persidangan dimulai pada Oktober 2011,
Dunia mulai mengetahui detail apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Jaina Murray ditemukan dengan sekitar 331 luka berbeda di seluruh tubuhnya. 331. Gila ini orang. Semuanya dalam kombinasi dari pukulan, sayatan, tusukan, dan juga jeratan di lehernya. Jaksa penuntut menjelaskan bahwa setidaknya 6 alat berbeda digunakan dalam serangan itu. Semua barang-barang yang ada di toko sesuai ucapan si Brittany tadi. Dan menurut perkiraan jaksa, perkelahian atau lebih tepatnya serangan itu berlangsung selama lebih dari 20 menit. Menurut jaksa, setelah Jaina tidak bernyawa, Brittany menghabiskan waktu yang signifikan untuk menyusun ulang seluruh toko dan merekayasa TKP seperti sebuah perampokan. Dia mengenakan sepasang sepatu ukuran 14 dari rak toko, jauh lebih besar dari ukuran kakinya sendiri. Dan dengan sengaja berjalan mengelilingi toko, menginjak-injak darah dari si Jaina, dan menciptakan jejak kaki yang akan terlihat seperti milik penyerang laki-laki yang berkaki besar gitu. Setelah itu dia membersihkan sepatu itu. Kemudian dia mengacak-acak kembali barang yang ada di toko dan manekin-manekin yang ada di seluruh toko untuk menciptakan kesan bahwa ada perkelahian besar yang melibatkan banyak orang dan di banyak area. Langkah terakhirnya, Brittany menciptakan luka-luka kecil di tubuhnya sendiri, yaitu luka di dahi, luka goresan di perut yang cukup untuk terlihat seperti korban serangan, tapi tidak cukup untuk benar-benar melukai dirinya secara serius. Semua ini menurut jaksa dilakukannya seorang diri di tengah malam di dalam sebuah toko yang baru saja jadi lokasi pembunuhan paling brutal yang pernah ditangani Montgomery County. Persidangan berlangsung 8 hari di pengadilan Montgomery County. Tim jaksa menggambarkan Brittany sebagai sosok yang sangat berbeda dari kesan awal yang dia coba bangun sebagai korban. Semuanya sekarang gak ada yang percaya sama dia. Mereka mewawancarai sekitar 50 orang dari kehidupan Brittany, mencari apapun yang bisa menjelaskan tentang riwayat hidup si Brittany ini, termasuk riwayat trauma kepala dan juga kondisi psikologisnya. Gak ada satupun riwayat trauma psikologis yang ditemukan sebenarnya. Tapi tim pembela sempat mempertimbangkan pembelaan berdasarkan gangguan jiwa. Tapi pada akhirnya nggak benar-benar diajukan ke hadapan juri secara formal sebagai pembelaan utama. Dan lalu pada 2 November 2011, setelah 8 hari persidangan, juri menyatakan Brittany Norwood bersalah atas pembunuhan tingkat 1. Brittany Norwood dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. 3 tahun setelah vonis, Brittany mengajukan banding. Pada April 2015, pengadilan banding Maryland menolak permohonan itu. Vonis pembunuhan tingkat 1 dan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat masih tetap berlaku. Brittany Norwood sampai hari ini masih menjalani hukumannya di Maryland Correctional Institution for Women. Beberapa bulan setelah kejadian, toko Lululemon di Bethesda Row kembali dibuka. Di atas pintu masuknya dipasang sebuah mosaik kaca berwarna bertuliskan satu kata, Love, yang mana sebuah penghormatan untuk Jaina Murray. Orang tua Jaina hadir di upacara pembukaan kembali itu teman-teman. Dan di dalam wawancara setelahnya, mereka bilang bahwa mereka sama seperti orang-orang masih merasa bingung dengan apa yang terjadi. Dan itu dia ceritanya teman-teman. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang perlu dikoreksi, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Lendra. Bye.